Iya. Ya karena dua damage dealer-nya dulu di depan. Bener. Iya kan? Iya. Baru Beleric-nya. Damage dealer-nya malah di depan deh. Iya, baru Beleric-nya datang. Terus baru siapa lagi tuh? Atau yang kayak di mid, Beleric-nya udah tumbang duluan, jadi udah gak ada yang jagain juga. Apakah Pokwen dan Sanji perlu sinergi atau kombinasi yang berbeda? Kombinasi yang berbeda ya. Boleh sih, nanti kita bakal ngeliat mau yang lebih agresif kayak gimana lagi. Tapi karena kan tadi mereka udah coba ya yang Beleric first pick. Oke. Atau Selenanya nggak works gitu kah? Karena kalau udah mereka lagi defense mode on, udah kayak nggak bisa ngalamin juga. Jadi Betul, dua yang lebih kali ya. pasti gitu ya, pokoknya bisa clear. Sebenarnya tadi yang merepotkan juga Eudora sih salah satunya. Dan ini sudah di-ban buat Eudoranya. Tapi aku lumayan setuju untuk Selenanya, mungkin bisa coba untuk yang lain dulu kali ya. Tapi ada satu faktor lain, karena mereka pun kayaknya sekalian deny gitu loh Bude. Soalnya Selena di Yangon pun bisa dibawakan kan. Dan mereka suka banget main early, jadi Makin lebih berbahaya gitu ya. Aize pakai Selena. Iya. Oke, Beleric di ban. Beleric, Barat, Eudora, Fanny. Apa kabar Freya, Marcel? Oh, ini lupa salah satu nih. Freya, Marcel, atau Hirara. Hirara masih lepas. Kayaknya dari Lepas tadi Hirara ya. dua tim ini nggak concern sama Hirara sih, dan Han 2 kali pakai Hirara, perform semua. Tuh. Tapi bedanya mungkin nanti dari Falcons bisa first pick Hirara aja dibandingkan dengan ya Beleric kan udah di ban juga kan sekarang. Iya. Jadi lebih mahal buat mereka. Ya, Eudora juga sudah di-ban. Jadi minimal lah ya mungkin hero-hero yang bisa menangkap Hiraranya nanti. Yang bisa memberikan perbedaan nih untuk game yang ketiga dari Falcon sendiri. Apa akan merubah strategi, mau ngubah gameplay dibutuhkan di game ketiga? Merubah kayaknya enggak sih, lebih ke mereka kerjasama dan Hati-hati. hati-hati gitu. Hati-hati. Ya karena kayaknya yang ini nggak bisa dipredik mereka ada di mana gitu loh. Iya. Contoh deh Badang yang di game pertama kan bisa gunting lewat samping kanan tiba-tiba ada masuk. Bener. Kayak angle itu aneh-aneh gitu. Iya. Dan kayak kalau misalnya kita mau overthinkin semua draftnya Yangon, itu malah bikin pusing sendiri Bude. Jadi mending fokus nih komposisinya mereka pengen mainnya kayak gimana. Ya. Udah. Kan komposisi 2 kali tuh dari Falcon sama dengan Nolan Selena. Iya. Well ini, game ketiga ini nih yang mereka butuh perubahan kah? Kalau ya itu sih, kalau misalnya menurut aku tetap dengan 2 badan, sisanya damage dealer, tapi Selenanya yang mungkin diubah seperti kata Bude yang lebih stabil, yang bisa lebih dalam posisi defensif tuh punya power clean atau high ground. Defensif high groundnya. Ya mungkin kayak kalau mau pakai mid ya mungkin blind pick aja. Valentina. Vexana juga masih oke. Vexana ya. Iya, clear powernya Lilia. kuat banget. Hirara nggak sih tapi sekarang ini? Hirara Bukan, Hirara. Perfect. Mau kasih Han Hirara lagi? Udah 2 game ya. Udah 2 game nih. Bener-bener makan-makanin semua. Iya, soalnya opsi yang lain aku rasa ya bukan yang seprayo itulah ya dibandingkan dengan si Hirara ini. Akhirnya Hirara diamankan oleh Falcons. Nah ini nih jawabannya yang biasanya bakal beda-beda. Ya padahal Iya. tadi aku ngeliatnya Hiraranya dia di game yang kedua itu beda 2 level. Ketinggalan jauh loh dengan jalurnya musuh. Iya. Dengan Kyle tadi 2 level baru Fury Hammer mau ke Skypier. Kita pas lalu udah bilang susah nih Hirara nih, Susah. satu sama nih. Ternyata dapat momen Bude. Dan sekarang Yangon, Valentina, Uranus. Ya Uranus ini buat aku good pick sekarang ya. Karena tebel banget juga dan lebih ke memaksa buat lawannya pilih hero yang harus bisa punya penetration ke Uranus. Karena kalau enggak dia bakal nge-delay kan ngebayang time lama dan bukan tipe yang memang bisa di single shot langsung dengan Hirara. Ya Esmeralda ya. Keluar ya sekarang. Dan juga Cloud deny pick juga nih buat Cloud. Biar gak dipakai ketiga kalinya ya oleh Sanji. Bahaya Sanji. Tapi malah ngebuka opsi lain juga sih buat Sanji nanti. Dia masih bisa bawain yang kayak Melissa untuk berlindung dari hero-hero melee yang mau mendekat. Raicho juga luar biasa jauh kan dengan bandolsannya. Banyak banget secara possibility dari kedua tim ini sebenarnya. Apa khususnya kita ngeliat di 2 game ini versatile banget dari Yangon. Cuma sekuat itu kah Yangon? Sekuat itu Bude. Belahnya belum kelihatan gitu. Karena belum pernah kalah, belum kelihatan. Iya sama sekali kan. Kalahnya. Dari game, dari match untuk di qualifier mereka belum ada celah sama sekali dan rapi emang mainnya Iya. menurut aku.
kerapiannya ini nih. Iya. Titik utamanya Disiplin gitu. di roamer kalau aku bisa bilang sebling. Yang bling-bling ini nih. Debus ya, debus. Enggak. Soalnya kayak dia main Matilda, cover temannya bagus, supportnya ya. Nah, Dia main badang bisa. iya. Kalau mau bicara soal hero yang belum keluar masih ada lagi nanti. Bisa kan kayak Helter kalau mau dipakai. Iya, jadi gini Bun ya. Tadi pas nge-cast, Lim kan bilang ini harus makan bling ya. Terus Om Wawa bilang ke aku, masa suruh makan bling? Debus nanti. Limbat. Iya. Ya gak bisa kan. Soalnya beling. Barat sama-sama Makanya beling. beling bukan bling. Bling. Astaga Kasih tau kan, Om. Clara dia punya jokes tentang beling loh. Apalagi nih? Nyebeling. Nyebeling. Mm-mm. Oke, Ya, lebih jauh lagi nih, lebih jauh lagi nih. Ini Oke. emang, tolong. Tapi gak usah Lena ya. Iya, tapi benar tadi Kak Tombo bilang berarti ini memang blingnya versatile banget, bisa main defensif, bisa main agresif juga. Ya. Tugasnya berbeda-beda, berarti berbeda-beda dari tiap gamenya. Iya. Dan dia delivered. Sangat deliver. Kalau dia kayak main yang pok hero, dia itu pasti screening. Nempel terus ke junglernya musuh. Iya. Jadi fokusnya cuma satu, udah di cancel aja junglernya musuh ada di mana meskipun dia tumbang. Dan ini kayak enaknya punya XP laner yang sangat fleksibel gitu. Jadi kalau misalnya roamernya udah tipe yang tebel, oke kita kasih utility-nya ke XP aja. Kebalikannya juga sama, XP-nya pun bisa main hero-hero tanky kan dari Ying-nya. Jadi enak banget sih ini untuk dua pick akhirnya mereka punya pool yang sangat luas tapi udah di shutdown dulu nolanya dari tadi kita ngeliatnya matchup dua hero ini terus. Tapi opsi pun masih terbuka banyak menurut aku. Kalau masih mau assassin waktunya Link kah, meskipun ya kita tahu ya sekarang udah jarang kelihatan karena early-nya agak susah buat Link sendiri. Ada Pakito. Pakito jungle boleh. Udah ada mouse off Pakito juga. jungle. Langsung hantam saja. Bisa ganti laut ya. Ya kalau mau main tempo Bebas. early, main tempo Pakito enak banget. Wah, Tapi Harley. Harley. Harley juga sih. Dan Harley bagus ini buat kejar-kejar yang di belakang ya. Iya. Teruntuk Cloud. Bisa dilamar kan Harley terus-terusan. Tetap Cloud yang jadi korban ya. Selalu ya. Selalu jadi korban. Cloud Sanji doang nih yang aman dari tadi. Semoga sih aman juga ya untuk Falcons nanti di tangan Super Marco. Oke, udah ada hero-hero yang bahaya kayak gini. Falcons, pilihan terbaik mereka apa? Rumor tebal lagi nggak sih Om? Tapi aku suka kalau mereka mau main pick off aja sih cowok. Oh lebih agresif ya. Aja harganya masuk. Aku Tendang. yang lebih aman sama lebih menantang. Rata aku udah cowok aja tendangin aja deh. Cowok fearless omong. Fearless, nekat ya. Sekalian kan. Tapi ya sih, mereka udah mencoba untuk mengimbangi. Gagal juga di game kedua, sekarang gak. Parsha dulu ya. Oke, dikeluarin lagi nih buat Parsha-nya dan ada Glue. Mereka memilih Parsha aman, Iya. bisa defend. Glue-nya tetap bisa pick up, Damage, tapi lebih tebal dikit lah ya dibandingkan dengan tank-tank lain. Jadi tetap bisa. Ya pertama komposisinya tetap sama sih dengan game sebelumnya. Ya, Siapa yang punya tugas berat nih di Falcons di game ketiga ini? tugas berat ya. Kalau early aku bisa bilang Parsha. Iya, early-nya Parsha sih. Ya, jangan sampai dead nih. Kalau sampai Parsha dead, minimal nanti damage dia. Punya cross control tapi gak punya damage nanti. Karena banyak banget yang bisa ke belakang juga. Harley bisa main flank. Ada Moskov juga. Karmi, Muncul Carmilla, oh Carmilla. good pick sih Carmilla karena lawannya dulu juga. Begitu dia pecah dengan spread-spreadnya, akan bisa regen Sama-sama, dengan Crimson Flower dan jangan lupa efek curse bisa cancel. Feather Airsack di jarak yang jauh. Iya ya, dengan Valentina juga. Maksudnya dia punya IMU yang nanti bisa mengcopy ke arah Porsche. Jadi cukup komplit. Terakhir Carmilla 11 menit sih. Cukup komplit. Terakhir Carmilla 11 menit sih di Yangon. Let's see ya untuk hari ini. Let's see, tapi dari kalian sendiri akankah kita menuju ke game yang keempat? Harusnya enggak sih. Jujur, kayaknya enggak. Ulala, akankah bersih terus untuk yang Galacticos? Langsung aja bersama dengan Lim dan juga Papulu. Let's go Land of Down. Berangkat kita kali. Makasih Bud ya. Kita langsung berangkat ke Land of Down. Makasih Bud. Ya, kita langsung ke Land of Down. Game ketiga. Satu langkah lagi untuk Young Galacticos menuju Grand Final. Dan berarti mereka menjadi region mereka baru pertama kali kalau emang ke final. Iya. Wow. Power region private division. Oke. Walaupun mungkin ini kan di MSC ya. Kalau kita berangkat ke M series mungkin pernah. Kalau di MSC ya
Ini nih, kita lihat. Apakah sampai dia? Khususnya EWC. Itu khususnya EWC ya. MS kalau ditambahin EWC. Udah nasib Pak. Jangan salah. Bahaya itu juaranya, buset dah. Iya. Tapi kita lihat emblemnya dulu ya. Dimana memang basic common emblem. Untuk lu, karena mananya double lari ya, Walter Splash lagi lucu juga. Ini untuk atas yang lebih cepat nih. Kalau kita ada Parsia, jos banget ini lari culture PES berapa nih? PES berapa? Tapi itu basic common karena mananya sih. Terakhir gua sempat lihat juga ada yang pakai talent pertamanya Inspire biar mananya nggak habis. Cuman tetap bocor ternyata. Butuh basic common. Dan punya rotasi cepet banget. Mereka mau makan gigi. Ya. Sekarang gigi. First jadi milik dari Falcon. Kembali early yang baik untuk Falcon. Foreman move loh. Mereka cepet banget clear tengah secara paksa. Jalan bersama junglernya. Dan flicker pun tadi dipakai semua Gwen. Bener-bener komit. Oke, flat. Ini pada yang lain. Langsung saja dihajar. Selamat. Tapi satu kedua ya. Makanya kayak tanda-tanda agresif di awal yang dilawan itu adalah pancing ke lawan. Kartu pertama, boleh bergerak tadi sepertinya Giral begitu baik. Dan sekarang Giral hilang untuk kedua kalinya. Nggak bisa dikontes lagi. Langsung didapatkan oleh Falcon Filipin. Dan nggak kaget sih ngeliat early Falcon yang dahsyat seperti ini. Dahsyat banget Ben Mesias sudah hancur mengeluarkan. Sampai berapa bisa lagi selamat dan tidak bisa. Menjadi korban dari Han. Walaupun sekarang ada pertempuran terus terjadi di area Bopopop. Opennya sendirian mencoba bisa mengacak-ngacak. Hati. Jangan sampai kalau pancing lagi kan dia udah dapet ya. Terkali berhasil. Benar-benar Bopopop tersebut antara seorang Open yang harus langsung balik kanan pulang. Ini temponya beda loh. Emang sih dari sebelumnya juga agresif Arminia Falcon. Tapi beda kali ini bener-bener tabrak terus ya. Mereka kayak mau banget menangin Arminia Falcon yang tempo setengah lagi. Dihajar lagi. P2 strike. Case bisa mendapatkan diri. Tersedikit lagi yang tersisa namun di belakang coba lihat mereka bersiap dengan status ada pilih buang. Nyangkut tabrak dinding bang. Volestar mencurian ya. Yang sayang sekali mentok. Akhirnya jadi korban. Tapi ya balik lagi 4 point kill dan berbanding satu saja. Yang Galacticos mereka harus cari celah nih. Mereka nggak boleh ngandelin kayak di game sebelumnya. Ada kesalahan dari Falcon yang mereka panis. Kalau takutnya Falcon nggak melakukan kesalahan, itu yang berat. Oke, strike kembali menghujam. Sanji. Empat kali tadi. Masih bisa clear sih, masih aman juga. Naik sekarang goldnya 2000 gold. Di menit yang menuju ke 4. Ini benar dahsyat banget berarti dari Falcon. Cuma ya, kalau berkaca dari game sebelumnya, overcommitnya mereka itu harus kurangin. Glowing udah jadi buat Haji nih. Akhirnya generasi sudah mulai terpotong. Yap. Ranus sudah terpotong dari menit 4. Kita tahu regennya kencang banget ya. Ada glowing berarti bisa manis. Kartu kedua. Siap lagi. Oke. Serta super ball yang merasakan akibatnya. Hei. Sedikit lagi masih bertahan Haji masuk dan Super Marco pindah. Tapi Sanji terjebak. Marco. Wow. One man show dari Super Marco yang dijemput juga oleh Gwen. Blessing duet defensif. Akhirnya bisa untuk selamat loh. Falcon Filipin. Mereka sekali ditabrak lagi kali Blink. Oke Blink. Sangkutnya dia bersopot dikeluarkan tidak memberikan impact apapun. Daisy keluar. Wow. Ini beda nih. Falconnya beda ini. Dari 2 game yang mereka tertinggal. Seakan-akan mereka sadar oke nggak bisa. Kita nggak bisa main tempo pelan ditambah lagi Sanji. Dan sekarang Sanji jadi lompatin dihancurin. Hilang lagi. Falcon mengamuk. Itu bisa replaynya lihat Deadly Magic. Dan langsung pindah juga untuk BMI masih ada. Dia mundur lagi ke belakang. Blazing Duet tadi ada sedikit darah yang nambah juga kan. Waduh ini
Ini jadi celahnya agak susah nih jujur buat Yangon. Ini baru dari super kayaknya. Ini super bener. The real super ini. Walaupun di game sebelumnya ada beberapa juga kan display dari Super Mario yang kayak masuk rumput. Ini dibayar lunas nih dengan berdansa dari cloudnya. Tadi melakukan kesalahan mungkin di game sebelumnya. Kali ini aku akan membayar. saya akan lawan. Iya. Dia akan lawan. Oke, 5.000 gold dipegang oleh Falcon Filipin. Kalau temponya terus kayak gini, luar pertama sih bakal susah banget buat Yangon. Even mereka lepas ya Lordnya ya, misalkan kagak di kontes nih, tetap akan susah untuk di-trade. Han? Jauh sih, gak ada target juga sekarang Han. Kalau ngomongin Haji, kayaknya backup terlalu banyak deh. Levelnya juga sama Haji. Tidak bisa sembarangan lagi mereka coba lihat Blink. Bener kan? Levelnya langsung dibawa begitu saya sebentar lagi lewat. Dia balik pada topinya. Gak ada opsi lagi karena dijepit di bagian depannya. Oke. Dan Ying masih berusaha bisa menjalankan diri. Namun sekarang tidak ada intinya mungkin saat lagi. Mau ditambahin nggak beban enggak? Bukan target yang tepat. Bukan target yang baik ya. Iya. Tentunya di set up. Pertempuran daerah pembabat terjadi lagi. Yangon tertekan. Falcon mulai memberikan perlawanan. Ini baru mulai kayaknya dari Falcon ya. Mereka sadar nih, oke kita nggak bisa buat farming, kita harus buat invite. Falcon ya. Mereka sadar nih, oke kita nggak bisa buat farming, kita harus buat invite. Dan bener aja, invite yang dibutuhkan oleh mereka. Dengan adanya Parsha Haji, damage-nya jadi cukup. Sekarang kita lihat kondisi lagi kayak gini, yang bakal ngapain? Defense lagi. Ada Sanji sih mau gak mau ya sekarang Gahan kan bisa gak bisa ya. Dia mau panjang juga satu ya di tempat yang cukup jauh gitu. Oke, dan ini kita hilang nih. Itu kita bisa. Gak bisa. Susah juga. Mau dipancing kan Hooligan kayaknya masih susah deh. Pep member tadi udah berkumpul ya dari yang Galacticos. Tengahnya nih sekarang akan terbongkar lagi. Yap. Dan sekarang Super Mario udah semakin hajir lagi. Ini bisa di menit 89 nanti. Di 8 atau di 9 Trinity-nya jadi terhitung cepat ya karena dia lumayan free farming 6.000 gold di menit yang ke-7 menuju ke menit 8. Ini masalah serius ini untuk Yangon. Serius ini. Web depannya Owen sama Flap ini gak bisa dipakai. Damage gak cukup juga semuanya. Kayaknya di komit sama Deadly Magic-nya Harley pun butuh waktu banyak deh. Mungkin bisa tumbang kalau dikeroyok 5 ya. Tapi tetap butuh waktu. Pegang gol kecil aja gak disangsi loh. Yep. 13 sekarang Kyle. Makin gila lagi. Mau join lah. Dapat satu orang kan? Susah banget kalau dari konten dinaikin. Wah dinaikin. Sudah cukup ya. Cukup sampai situ saja baru terlihat. Daily Magic, Poker Break tidak memberikan efek apapun. Karena langsung terbuka tadi ya. Gak mau ngebuang darahnya lebih banyak lagi. Owen langsung pakai flicker. Radiant Armor, jadi talisman. Flap. Ini udah keras banget sih magical damage-nya kan. Oke, boleh. Apa Uranus jadi 4 malah. Kira-kira dia ini juga guys. Free. Lord yang pertama untuk Falcon Filipin. Nah, itu masak aja sih. Bagus kan udah. Salah satunya hal yang bisa dilakukan sama yang pakai push dulu kan. Sakit banget nih. Ya, sebentar memberikan bantuan. Oke, tapi di atas Sanjinya terus nih. Binatar dapat lumayan juga berarti. Yap. Hampir saja tadi gue paksain. Berhasil menangkap Binatar tersebut. Sudah bergerak. Kelihatan Sanjinya. Kelihatan dan itu dia Spear of Destruction tidak mau pindah. Tapi selamat sih ini jadinya Sanji. Bawahnya juga jadi kurang nih orang dari Falcon. Ini kan defense yang baik sekali dari Yangon. Ya. Tapi begitu luar biasa. Sebentar selamat. Sendirian. Kyle masih bisa. Masih ada antak table tadi. Ya. Sekarang Flap mencoba menangkap Hans sendirian. Langsung diklikkan bagi-bagi bawah ditabrak lagi. Ya. Bisa ditabrak Owen. Bisa menyelamatkan diri. Satu terakhirnya Owen. Kesoblot. Selamat. Sebentar Blink. Bang ya.
Kesobot tadi karena 2 target tapi gak ada lagi follow up damage yang bisa masuk. 2 member hilang. 5 member dari Falcon siap nih untuk mendorong lagi. Backstar bagi udah hilang. Yep. Hey, pasifnya ketrigger. Oke. Naik sekarang ke 9.000 gold. Walaupun ada gerakan yang bagus tadi tapi tabrak lagi dari mid. Ya, sekarang ini ya. Harus jadi orang terdepan. Menerima begitu banyak damage. Masuk tadi. Udah begitu banyak damage tadi. Memancing ke arah beberapa player dari Yaman Galacticos. Kuat masuk ke Marlin. Di lalu kuat. Ditepuk beda super masuk sendiri. Bebas masih sempat mendapatkan Han. Wow. Topi dari Han tadi yang ditunggu. Ketika dia kembali ke topinya, langsung diburst juga. Oleh defense di bagian atas bakal dipaksa juga kah? Di menit 11 nih. Sakit banget. Dan iya kepaksa betul. Fonsi lagi. Gak dikasih kendor. Biar dia keluar dari konek ke dalam tubuh dari Haji. Tapi tidak ada lagi. Lagi tidak ada damage yang bisa. Mereka terhadap pergerakan dari Carmilla. Turun loh. Mereka tetap kasih gempur terus. Akankah ini berlanjut menuju ke game yang keempat? Possible. Cukup tinggi juga. Dan ngelihat dari Golden yang hilang di bawah menit 12. Mimpi buruk dari Yangon Galacticos. Dan gak berhenti lihat Falcon sadar 11.000. Kita gak boleh mundur, kita lagi lihat tengah. Ya, hajar terus. Tapi sekarang ada pergerakan begitu luar biasa. Dilompati Valis bersama Sanji dan kesempatan emas untuk Falcon bisa menutup game ini. Oh, clear. Ini dia itu udah gak ada. Yap. Lagi. Masih ketahan kah? Masih bisa defense kah? Yangon Galacticos 10.000 perbedaan. Mereka masih bisa mengusir pemain dari Falcon Filipina keluar dari base mereka. Yap. Atau ini dari coachnya karena sebelumnya match di saat lawan dari mereka itu dalam keadaan jadi begini. Oke. Sampailah ke menit 20. Oke, kita coba bahas possibility-nya ya. Possibility ini gede banget. Background-nya ada Sanji memang. Cuma karena ada Pasha ya. Menurut gue agak sedikit susah sih. Sanjinya gak bakal bebas untuk nge-DPS depannya kan. Nge-clear minion pun akan susah. Vita Restrict jadi ancaman yang serius nih buat Sanjinya. Cuma kalau memang bisa nih, kalau memang ketahan. Itu jadi best moment sih harusnya. Untuk Yangon Galacticos sekarang Lordnya baru muncul menuju ke arah top lane. Trailer kayaknya gak dikasih nih. Mereka akan tahan dulu lagi. Han capek banget hidupnya. Itu kartunya udah gak berasa lagi gitu ya. Belum berasa sih lebih tepatnya. Kalah item soalnya kan. Ditukar kalender gak bisa. Tetep gak bisa. Oke, atas bawahnya masuk duluan. Trial push nih. Bisa nih masuk secara bersamaan. Dan Lordnya akan bergerak lewat atas. Sementara sekarang Gargoyle sudah diciptakan oleh Clem. Clem bersiap untuk bisa memberikan gol terhadap dan jemput bola sempat hilang. Udah mulai masuk. Falcon siap menutup game ini dengan membawa ke game yang keempat seperti apa lagi. Dan sekarang beberapa dari Blink yang lejap. Minggu yang masih berputar-putar. Spirit Destruction bisa terbuka. Depan berbeda. Sanji tidak mencoba untuk mengambil game tapi Bestia hasil dihancurkan. 1 poin. Falcon mulai mengejar. Tidak semudah itu untuk tiket Grand Final bagi Yangon Galacticos. Aggressive play menjadi kunci. Ini kan reset dari Ranger Filipina. Secepat itu loh. Mereka kalah 2 game benar-benar sangat keras. Tapi di game ketiga mereka bangkit sampai ini baru game yang pertama lagi untuk mereka. Bisa juga banget loh. Bisa juga. Langsung tabrak semuanya. Gagal. Ngeri. Lagi dan lagi ya, match antara Harley juga Irana ini masih belum berhubungan sama solusi. Selalu ada artan itu kan. Enggak terlalu lama. Cuman match seperti ini kita gak sekali lihat. Soalnya ada beberapa kali gitu kejadian. Kayaknya asasnya habis tadi. Soalnya kan Nolan lagi di band. Fanny juga gak ada juga masalah. Sempat ada play dari Supermarket juga ya. Tampil dari Supermarket ditampil. Udah ngetik musik itu. Udah. Soalnya bikin sebelum masuk rumput kan. Iya. Tadi dia ngetik musik. Oh enggak, izin serius Mas. Izin serius. Ini untuk post game juga tenang banget sih. Falcon Filipina. Ini mereka bisa sekarang. Ini masih belum juga bisa. Tapi mereka mau cari bersihin dulu. Ambil orangnya dulu, killnya dulu. Sampai akhirnya kemenangan pasti untuk teman-teman dari Falcon Filipina.
Lanjut kita. Lanjut dong. dong. Tiket grand final bro. bro. Tiket grand final ini mahal ini ini, guys. guys. Masalah tiketnya bisa mengantarkan mereka juga menuju ke 1 juta dolar. Mengubah nasib kan. Aduh. Ini tiketnya selain tiket grand final ini tiket mengubah nasib berarti. Tunggu. Ini 21. 21. Karena memang Falcon reset atau karena Nevin? Nevinnya kita reset. Coba tanya aja ya langsung ke Nevin ya. Ya udahlah. Untuk para panel kita silakan bedah game yang ketiga. Nevin, apa yang kamu lakukan? Kalian tuh lupa loh. Siapa yang sebenarnya ada di sebelah kanan Bude loh? Kombinasi Nevin dan Noah. Kalian yang tahu. Kamu yang ngomongin Om. Iya. Udah lama loh. Udah Masih lama. ingat kan ya? Kalian berdua sih combo maut. Namun gimana? Maut bang tadi dari tim Falcon. Ya banyak decision yang bisa dibilang tadi bagus banget berjalan mulus buat Falcon Spears dan berjalan sebaliknya untuk Jangon sendiri ya. Mungkin contohnya waktu mereka geng tadi cloudnya gagal dibalikin dengan Blazing Duet. Lagi banyak yang tipis-tipis. One Pixel HP misalnya satu bar lagi HP-nya, tapi masih selalu bisa selamat untuk Falcon Spears. Super Marco izin tampil. Izin tampil. Berkali-kali ya, cuma sekali doang yang dibatalin, tapi momen ketika masuk area base turret di bagian bawah juga berhasil jalankan dengan baik. Terus ini ya, pencapaian Harley dan juga Hiraranya ternyata agak susah ya buat dimenangkan. Iya, karena kita lihat tadi ada tim identifikasi di volley level 5. Gila, timnya ditolak Om. Iya, sakit sih. Akhirnya pecah loh. Vincent Gilmore. Betul, Winston pecah. Purple Band juga menderita banget Dan dari kedua ya Purple Band. objektif gak ada yang bisa mereka dapetin. Motor dong, mau ya. One sided banget game ini. Definisi dari Falcon Spears ya udah berangin aja tuh ambil di Rara, ambil Valve. Itu udah kayak jawaban. Terus juga akhirnya ada shutdown power, bahkan ngabisin assassinnya juga karena mereka juga ikut menutup ke arah Nolan kan tadi. Ini kayak ngebuat dari Jangan Galacticos harus mulai explore lagi. Cuman yang perlu diingat juga, Jangan Galacticos tuh pernah bawain veteran loh di MSI tahun ini kan. Sampai live Yang game 30 menit itu loh. Jadi sebenarnya mereka pun masih punya poin yang kuat, cuman emang untuk di dalam game ini decision ya yang mereka pilih ternyata bahwa mereka makin terpuruk lagi.